warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih diberi umur yang panjang sehingga kita bisa menjumpai bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dalam kajian jelang berbuka kali ini, kita akan membahas mengenai asbabun nuzul diwajibkannya puasa Ramadan bagi umat Islam. Sebelum membahas mengenai asbabun nuzul hari Ramadan, kita perlu membahas mengenai ayat 183 dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ayat 183 hingga 184 dalam surat Al-Baqarah diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, yakni ketika tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Nah, dalam ayat ini dapat kita artikan bahwa untuk orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa seperti sebagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelumnya atau kepada umat-umat sebelum umat dari Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana maksud dari kandungan ayat tersebut? Jadi akan kami contohkan salah satu kisah, yakni setelah Nabi Muhammad hijrah dari Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram itu melaksanakan ibadah puasa. Bertanyalah Nabi Muhammad kepada mereka, puasa apakah yang mereka jalani saat itu? Mereka pun mengatakan bahwa pada hari tersebut adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran bala tentara Fir'aun. Kemudian sebagai tanda rasa syukur terhadap hal tersebut, maka Nabi Musa alaihissalam kemudian melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan puasa juga pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan seluruh umat Islam untuk berpuasa pada tanggal tersebut. Kemudian puasa Ramadan sendiri menjadi puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, yang menjadi tanda pembeda antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat yang terdahulu. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam berpuasa pada bulan Ramadan? Kenapa dipilih bulan Ramadan di antara ke-12 bulan dalam tahun Hijriah tersebut? Kita bisa melihat alasan tersebut atau penyebabnya di dalam kandungan surat Al-Baqarah ayat 185 yang berarti bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamkannya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Itulah ya, kenapa pada bulan Ramadan seluruh umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Karena di
bulan Ramadan sendiri memiliki keistimewaan, yaitu pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran surat Al-Iqra ayat 1 sampai 5 di Gunung Hira. Itulah yang menjadi penyebab kenapa umat Islam kemudian diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Lalu bagaimana ketentuan mengenai puasa Ramadan? Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan beberapa ayat yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan dalam berpuasa Ramadan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa di antara kamu yang sedang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan berpuasa. Dan apabila bagi yang tidak mampu untuk menjalankan puasa, diwajibkan untuk membayar fidyah. Begitu indahnya bulan Ramadan, sehingga Allah menjelaskan mengenai aturan-aturan yang harus dijalankan oleh umat Islam dalam berpuasa Ramadan. Itulah sedikit kisah mengenai sejarah awal dimulainya puasa Ramadan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijalankan oleh para umat Nabi Muhammad SAW yang bertakwa, para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit pantun dari saya, yaitu pipi bengkak jangan diraba, dikasih obat biar tidak terasa. Bulan puasa sudah tiba, mohon ampun atas segala dosa. Wabillahi taufik wal hidayah, wabil ridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.